Di balik setiap jepretan kamera tersimpan persoalan privasi yang kini kian kabur. Komdiji mengingatkan para fotografer jalanan bahwa wajah adalah data pribadi, bukan komoditas bebas. Tak boleh asal jepret tanpa izin, karena hati-hati satu klik bisa jadi berujung bui. Lantas, di mana batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran privasi? Aktivitas pemotretan di ruang publik kini disorot. Viralnya keluhan masyarakat soal pemotretan di ruang publik, terutama saat gelaran CFD maupun event lari berlangsung, membuka perdebatan panjang antara kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Ada yang senang-senang saja dijepret oleh sang ahli dan punya konten menarik untuk dipajang di media sosial, namun tak sedikit yang merasa terganggu karena foto beredar luas bahkan dijual tanpa sepengetahuan melalui marketplace foto. Ya kalau masalah itu otomatis pasti tidak nyaman lah. Nah, kecuali kita kan sedang keadaan rame-rame bareng gitu, terus kita dipoto itu nggak jadi masalah. Tapi kalau secara pribadi otomatis dia mesti minta izin juga gitu. Catatan lain ya, kalau misalnya memang dipublikasikan itu ada privasinya juga ya untuk dipublikasikan. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan hanya mempublikasikan untuk diri sendiri, nggak dipublish, mungkin sih nggak masalah ya. Iya, cuman kalau misalnya tanpa izin juga itu salah, karena mungkin ada banyak beberapa orang kan yang nggak suka. Ya, mungkin bisa lebih hati-hati ya kalau mau mengkomersialkan foto orang, nggak mungkin diizin dulu gitu, bilang ke orangnya. Kalau saya pribadi sih Mbak, saya ngerasa nyaman-nyaman aja sih. Soal saya suka foto dan suka video juga. Jadi saya kebantu dengan media-media yang membantu buat bikin konten segala macam. Dan saya juga nggak perlu foto lagi sih. Yang penting fotonya bagus dan juga ya dia digunakan di komersial yang tidak merugikan pihak saya pribadi. Kami pun turun ke lapangan untuk mengecek keberadaan para fotografer ini. Dan memang sepanjang saya mengikuti Car Free Day pada hari ini masih terlihat adanya beberapa fotografer jalanan. Meskipun saya sendiri belum bisa memastikan apakah fotografer tersebut sudah mendapatkan izin dari objek yang diambil. Menjawab polemik ini, Kementerian Komunikasi dan Digital tegas mengingatkan para fotografer jalanan bahwa wajah seseorang adalah data pribadi yang dilindungi hukum. Yang menjadikan basic adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, karena itu kepemilikan pribadi semua. Yang kemudian kalau toh di-upload, lah itu Undang-Undang ITE sebagai sarana. Dengan demikian, sebagai bentuk orang yang merasa dirugikan, mengadukan atas uploadan yang bersangkutan dalam Undang-Undang ITE. Jadi itu Undang-Undang ITE sebagai alat, sarana, tapi sebagai subjek pokoknya adalah mengambil data pribadi, kepunyaan pribadi yang disebarluaskan tanpa izin kepada pemilik, tanpa izin pada pembuat itu kalau karya seni. Nampaknya perdebatan tak berhenti di sana. Dunia teknologi justru melihat isu ini dari sisi lain, yaitu ancaman penyalahgunaan. Dikhawatirkan mungkin ya tadi bisa disalahgunakan, atau mungkin juga ya bisa jadi nanti juga ketika sekarang dengan perkembangan AI segala macam ada deepfake, mungkin bisa jadi gambarnya dirubah video atau gambar atau foto kemudian dirubah yang kemudian dia menghebohkan atau mungkin juga bisa menimbulkan disinformasi atau fitnah. Sementara di sisi lain, para fotografer menilai regulasi yang ada bisa mengekang kreativitas dan ekspresi fotografi. Kenapa nggak dari dulu juga dilarang gitu, baru sekarang gitu ada kasus di lapangan di tahun 2025 ini kok kenapa baru dilarang sekarang gitu, telat banget gitu Mbak. Jadinya
Kalau misalnya sudah kayak gini sih, menurut saya sih sebenarnya jangan dilarang juga ya, karena itu nantinya juga membatasi hasil karya pribadi seseorang atau proses kreatif lah gitu ya. Sudahkah kita mengerti kebebasan berekspresi dengan kewajiban menghormati privasi? Kalau di marketplace itu kan, misalnya saya habis moto terus dibeli, itu hak ciptanya itu sudah berpindah. Itu hak ciptanya ada istilahnya transfer lisensi hak cipta khusus. Nah itu yang jarang dibahas tuh. Ya, artinya kreator itu atau fotografer melepaskan semua hak cipta dan hak siar, mungkin lebih tepatnya hak siar ya, kepada si pelari. Kesalahan dari teman-teman sih memang kalau saya lihat, saya evaluasi sih ya, dan sekaligus kritik juga. Mereka terlalu banyak habis motret nih fotonya belum dibeli atau mungkin sudah dibeli, itu udah diposting di medsosnya masing-masing, di Instagram, Facebook, mungkin Threads atau di mana TikTok gitu ya. Jadi ya itu ya, disitulah pelanggarannya sih. Bukankah butuh batasan yang jelas agar tak berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan penegakan hukum pun tak jadi bias? Sehingga harus ada batasan mana ini merupakan objek umum atau sudah menjadi milik umum, itu harus diperjelas. Karena jangan sampai fotografer atau masyarakat yang senang foto jadi problem atas suatu kasus yang bersangkutan. Nah, demi kepastian hukum, saya kira Komendikti harus membuat suatu parameter yang jelas. Mana yang merupakan publik, mana yang sudah bisa dijalankan publik, mana yang merupakan masih kesempatan pada pribadi. Sehingga tidak menimbulkan suatu chaos di dalam penerapan di masyarakat. Jadi, bukan cuma soal kebebasan berekspresi saja, tapi juga tanggung jawab atas dampak dari konten yang kita buat. Karena jemarimu adalah harimaumu. Ruang publik memang milik bersama, tapi privasi adalah hak setiap individu. Etika digital bukan hanya sekadar aturan, melainkan bentuk menghargai orang lain di dunia nyata maupun di dunia maya. Dari Jakarta, Laura Louis, TV One mengabarkan.